Nah, yang pertama, mungkin saya sedikit sharing mengenai pasar global itu sendiri. Nah, di pasar global itu kita ada dua macam transaksi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah transaksi B2B atau perusahaan kepada perusahaan, dan yang kedua itu ada transaksi B2C, yaitu perusahaan ke end user atau pengguna langsungnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya pasar B2B atau perusahaan kepada perusahaan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi perusahaan ke konsumen langsung. 6 kali lebih besar lebih tepatnya. Dimana kalau di B2C itu 3,8 triliun US dollar, kalau di B2B itu 23 triliun US dollar. Nah, dari 23 triliun US dollar itu tadi, itu jumlah yang sangat besar sekali, itu ternyata 39% pengusaha di dunia ini itu sudah menggunakan e-commerce atau pasar platform global. Jadi kita sudah mulai bergeser nih Bapak Ibu, dari perdagangan yang menggunakan manual atau offline seperti ikut pameran, ikut sebar pamflet, kirim email kirim surat penawaran antar kantor itu sudah mulai ditinggalkan, bergeser ke platform-platform digital online. Dan juga itu kalau dari segi manufakturnya 30%. Nah, pengusaha kecil atau UKM itu sebanyak 29% juga sekarang sudah melirik ke pasar online. Sehingga memang nggak cuma yang besar-besar aja, yang memang UKM pun sekarang sudah mulai bergeser ke pasar online juga. Dan itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang sebagian besar pembeli itu menggunakan digital untuk belanja. Jadi 90%, di atas 90% calon pembeli kita itu dia nggak mau repot lagi sekarang Bapak Ibu. Mereka lebih prefer, oh saya lihat dari handphone aja barang apa yang saya mau beli. Ya contohnya kalau Bapak Ibu mungkin di lokal itu mungkin kita kenal dengan beberapa platform seperti Tokopedia, ada Shopee, itu kan sangat memudahkan untuk berbelanja. Jadi kita nggak perlu lagi repot ke pasar atau kita harus repot ke kota yang sebelah atau tempat-tempat yang jauh untuk belanja. Tinggal klik di handphone, klik buy, barangnya sampai 1-2 hari kemudian. Nah sama, konsep yang sama itu juga terjadi di pasar global. Sebelum mereka transaksi, mereka lebih mencari penjual yang terpercaya atau produk-produk apa yang mereka cari secara online, digital. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi juga? Kenapa 90% transaksi itu bisa mobile sih? Karena ternyata hampir setengah dari decision maker atau pengambil keputusan pembeli sekarang ini berada di range kriteria umur 18 sampai 34 tahun. Jadi sudah ada di generasi yang milenial atau yang generasi muda sekarang, di mana mereka tentu berbeda sama kita yang lebih senior, lebih melek teknologi dan lebih gadget itu lebih dekat dengan gadget, sehingga mereka bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan pencarian kebutuhan mereka melalui gadget itu sendiri. Nah, pergeseran inilah yang makin lama akan semakin meningkat. Di sini kita bisa lihat kalau dari 2017 ke 2018 aja peningkatannya cukup signifikan. Hampir 12% peningkatan. Dari 2020 ini sudah di atas 50% yang memang pengambil keputusan itu di bawah 34 tahun. Nah, para pengambil keputusan ini atau para buyer pembeli ini di pasar global itu menggunakan top 3-nya itu adalah online platform yang pertama. Jadi mereka menggunakan Alibaba, mereka menggunakan Amazon, mereka menggunakan GoForward untuk melakukan searching, analisa produk apa yang mereka butuhkan. Setelah itu nomor 2, baru mereka menggunakan search engine seperti Google atau mereka menggunakan Yahoo kalau masih aktif atau Bing untuk mencari produk-produknya. Dan terakhir baru masuk ke websitenya. Biasanya sih pertama itu mereka lebih kepada online platform itu nyari produknya, terus mereka akan melakukan search engine untuk melihat latar belakang apakah memang produk tersebut terpercaya atau enggak, baru terakhir masuk ke supplier website untuk melakukan pengecekan apakah perusahaannya memang sudah terdaftar atau belum. Nah, kendala yang kita hadapi tentu saja pasti yang pertama itu adalah kualitas dari produknya itu sendiri. Apakah memang produknya itu sudah sesuai dengan permintaan pasar dunia atau belum. Yang kedua, pasti mengenai harga, itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena memang kita bersaing dengan negara-negara industri dan bersaing dengan pelaku-pelaku bisnis dari seluruh negara di dunia ini. Jadi memang secara pricing atau harga itu kita cukup ketat persaingannya. Dan yang ketiga, itu adalah kualifikasi supplier itu sendiri. Apakah kita sebagai supplier bisa terpercaya atau tidak? Nah, itu yang bisa dibuktikan
Melalui apa? Karena kan mereka nggak kenal sama kita. Nah, itu bisa dibuktikan melalui online platform tadi. Di mana dengan online platform itu, kan kalau misalkan Bapak Ibu belanja di toko hijau, kalau di lokal, itu ada bintang-bintangnya Bapak Ibu. Kita belanja dengan bintang 5, dengan yang bintangnya 1, otomatis kita akan pilih yang bintangnya 5. Kenapa? Karena sudah diakui bahwa toko itu terpercaya. Nah, sama. Itu juga berlaku di pasar global, di mana mereka akan melihat qualified supplier itu sendiri. Nah, itu latar belakang kenapa kita harus mulai bergeser dari yang tindakan tadinya manual, offline, mulai bergeser kepada platform global online. Karena memang pasar dunia sendiri sudah bergeser dari yang manual menjadi online. Nah, sekarang mengenai potensinya sendiri. Untuk potensi pasar sendiri, di sini saya coba bagi ke dalam 6 benua atau 6 wilayah. Paling besar itu Indonesia melakukan ekspor itu ke Asia sebanyak 72% atau 101 miliar US dollar. Besar sekali jumlahnya ekspornya, tapi ternyata importnya jauh lebih besar, 6,4 triliun US dollar. Sehingga kalau kita total semuanya ini, total transaksi dunia itu sebesar 16 triliun US dollar, sedangkan kontribusi Indonesia terhadap perdagangan global hanya sebesar 153 miliar atau tidak sampai 1% dari seluruh perdagangan dunia. Jadi memang masih kecil sekali kontribusi Indonesia terhadap pasar global. Nah, ini saya coba jelaskan singkat saja. Ini adalah negara-negara tujuan yang memang pengimpor barang paling tinggi di dunia. Bisa kita lihat kalau di sini kontribusi kita masih, market share itu masih kecil sekali. Paling tinggi itu masih di 2%. Kalau sebelah kiri itu secara value-nya, Bapak Ibu harga nilai tukar barangnya, sedangkan kalau yang kanan ini dari segi berat atau bobot tonasenya. Kalau dari segi bobot tonase itu besar, kita ada sampai 9%, sedangkan kalau dari value itu kita paling tinggi 2%. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia saat ini lebih fokus kepada raw material, sehingga value-nya lebih kecil dibandingkan barang jadi. Nah, itu yang menjadi salah satu kelemahan produk Indonesia. Saya percepat ya. Nah, kalau dari berkaitan sama teman-teman di daerah pedesaan, biasanya Indonesia terkenal itu dari segi agriculture atau perkebunannya. Kan di sini saya coba highlight seberapa besar sih kontribusi Indonesia terhadap produk-produk perkebunan di dunia ini. Jadi kalau kita lihat tadi data transaksi dunia ada 16 triliun US dollar, ternyata 3,7%-nya itu adalah produk-produk perkebunan, hasil perkebunan atau vegetable product. Dan untuk market share itu sendiri 3,7% dari seluruh total perdagangan dunia. Jadi dari 500 juta itu tadi 512 miliar, 18 miliarnya itu adalah dari Indonesia. Jadi cukup besar ya dibanding produk-produk yang lain. Jadi kalau kita bisa lihat, Indonesia paling tinggi ekspornya itu adalah produk-produk perkebunan atau agriculture. Nah, kalau kita bisa lihat permintaan top 15 permintaan dunia itu sendiri untuk produk-produk agriculture, ini saya coba highlight 5 yang paling tinggi. Yang pertama itu adalah soya beans, yang kedua itu maizena, tepung, yang ketiga itu gandum, terus palm oil dan kopi. Yang sudah difokuskan oleh pemerintah dan perkebunan Indonesia adalah palm oil saat ini, di mana 55% pasar dunia untuk palm oil itu dikuasai oleh Indonesia. Tapi untuk produk-produk yang lain itu belum ada. Kita benar-benar tidak banyak berkontribusinya. Tadi bisa lihat yang lain hanya 0%, sedangkan untuk palm oil itu kita di atas 50% kita kuasai. Nah, tapi kalau produk-produk Indonesia yang memang sudah kita persiapkan, kalau tadi kan adalah permintaan dunia, tapi kalau ini adalah data seberapa besar produk hasil perkebunan Indonesia yang sudah kita ekspor. Memang kita fokuskan untuk ekspor. Di sini kita lihat kan ada perbedaan nih. Kalau tadi lebih banyak di 0%, 1%, tapi kalau memang betul-betul kita persiapkan untuk ekspor, maka besar perkesian itu kita lebih besar. Jadi kita lihat rata-rata kalau tadi cuma 1-2%, kalau sekarang ini di atas 10% semua. Ada yang 25, ada yang 24, 37. Ini menandakan kalau memang produk-produk perkebunan Indonesia kita seriusi untuk menembus pasar ekspor,
kualitas kita ternyata nggak kalah, malah kita dicari oleh pasar dunia. Oleh karena itu memang kita membutuhkan persiapan-persiapan untuk memang bisa menembus pasar ekspor tersebut. Nah, kalau kendala-kendalanya mungkin bisa kita ambil kesimpulan di sini. Kalau yang pertama itu adalah ekspor Indonesia masih terfokus ke bahan baku, sehingga dari segi tonase atau dari segi bobotnya itu kita banyak, seolah-olah banyak kita ekspor, tapi dari segi value itu kecil sekali. Kenapa? Karena biasanya negara-negara produsen itu mereka beli bahan mentah dari kita, mereka akan racik ulang, lalu mereka kirim dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi kita cuma numpang lewat aja barang-barang itu. Yang kedua, persaingan pasti otomatis dengan pasar ekspor yang memang dari China, di mana mereka memang fokus untuk industrial lebih masif dan terstruktur. Nah, itu menjadi saingan kita yang paling besar juga. Yang ketiga, itu dengan negara-negara Indo-Cina, di mana biasanya dari Cina tadi memanfaatkan negara-negara sekitar yang memiliki kerjasama dengan negara lain, sehingga dia bisa bebas biaya ekspor atau perjanjian perdagangan tertentu. Ini juga mungkin yang bisa dibantu sama pemerintahan ke depan nanti. Nah, mungkin yang terakhir adalah industri negaranya itu sendiri tidak optimal, sehingga memang kita lebih banyak jual ke bahan baku sama seperti yang pertama. Nah, mungkin ini gambaran singkat mengenai potensi ekspor yang bisa dihadapi Indonesia di pasar global, di mana seperti saya sampaikan di awal, kontribusi kita terhadap pasar global itu sangat kecil sekali, masih di bawah 1%. Tapi untuk produk-produk yang memang kita sudah persiapkan untuk ekspor, sebetulnya nggak kalah oleh produksi negara lain dan malah dicari oleh negara-negara lain. Mungkin itu gambaran singkat dari saya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana sih caranya menembus pasar ekspor tersebut melalui platform-platform digital tadi.